Gimana host life, host school? Ya dikata hari ini, tapi sih saya juga kurang tidur hari ini. Oh, kenapa kurang tidur? Emang semalam ngerjain apa? Semalam gak bisa tidur aja pokoknya. Hari ini kok kamu sekolah ya? Sekolah Pulang jam? jam 3 baru sampai rumah. Oh, oke. Nah, oke, iya udahlah. Habis ini nggak ada kegiatan lagi kan? Ya sih, Buat tidur bisa lah. bisa. Bisa, oke. Mungkin kita langsung mulai aja ya. Oke, Ada yang kamu mau tanyain dulu nggak? enggak deh. Oke, kita langsung mulai aja. Right. Oke, ini materi yang kemarin. Jadi oke. Nah, kemarin materi terakhir itu while ya. Bener nggak? Mm-mm. Nah, oke. Ini kita akan ada di materi loop kelanjutan. Nah, materi loop kelanjutan ini kita akan membahas agak beda sama yang namanya while kemarin. Jadi kalau kemarin itu kan bikin perulangan ya atau looping. Mm-mm. Nah, menurut kamu while looping itu perulangannya terbatas atau nggak terbatas? Terbatas. Terbatas. Dia infinity atau finite? Finite loop atau infinity? Infinite loop. Oh, infinity. Nggak Iya. terbatas. Iya, infinite loop, nggak terbatas. Karena dia mau diulang berapapun, kalau katanya belum bener, dia akan tetap mengulang. Nah, cuma beda sama kayak ini. Ini adalah perulangan yang terbatas. Jadi beda konsep ya. Kalau yang kemarin tuh kita pakai while, misalnya while kode promo. Misalnya kode promonya makan hemat, kamu masukkan kode promonya makan murah, makan banyak atau makan apapun, itu nggak akan masuk sampai katanya bener atau nggak terbatas. Nah, kali ini kita menggunakan kode promo yang terbatas. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari ini tuh kayak pin ATM di bank. Jadi pin ATM di bank itu kan kebatas sampai 3 kali aja maksimal. Nah, setelah 3 kali itu baru gagal atau bisa aja ATM-nya keblok kayak gitulah. Nah, lanjut. Oke, perulangan untuk perulangan while, apakah ada yang perlu diulang? Enggak ya. Tandanya menggunakan tanda seru sama dengan ya kemarin. Soal counter, apakah ada yang perlu diulang? Soal apa? Counter atau penghitung, supaya menghitung seberapa banyak kita mencoba itu loh. Enggak. Oke, enggak, lanjut. Nah, ini. Jadi, kalau kita menggunakan perulangan while yang bisa ini dibikin terbatas bisa, tapi kita gunainnya kayak gini. Jadi agak-agak ribet nih. Kita bikin perulangan while yang terbatas, kita bisa bikin dengan kayak gini. Nah, I sama dengan 0 atau counter ini sama dengan 0. While selama I tidak sama dengan 3, maka dia akan terus diulang, masukkan preferensi sama preferensi dihormati. Kalau udah selesai baru pengaturan rekomendasi. Ini bahasa Indonesianya nggak nyambung ya. Emang aneh. Ya udah gitulah. Masukkan preferensi misalnya makan, minum, tidur. Ya, ini perulangan terbatas tapi ribet gitu loh.
Kenapa ribet? Karena di sini kita harus bikin counter dulu. Kita definisikan 0. I itu harus kita bikin tidak sama dengan 3. Baru kita bikin setiap perulangan di sini harus kita tambahin dengan 1. Maka akan dihitung. Nah, ini kan ribet kan? Cara bikin yang lebih simpel gimana? Nah, kita akan belajar. Ini. Kita hapus. Kita akan belajar yang namanya for I in range. Kurung 3 titik. Nah, ini for I in range 3. Jadi udah pasti perulangan ini akan diulang sebanyak berapa nih? 3 kali. Nah, kita tulis saja makan, minum, tidur. Nah, 3 kali. Tapi tentunya lebih simpel ini kan, karena kita nggak memerlukan yang namanya counter tadi. Oke, kita akan membuat hal ini. Lanjut. Topik baru, for sama I in range. Ini adalah topik baru ya. Sebelumnya kita akan kita akan bahas ini dulu. For I in range itu adalah perulangan yang Mama kan mau jemput Kelvin. Wait. Oke, udah. Oke, sudah. Oke, sudah. Lanjutkan aja. Oke, jadi ini seperti yang aku jelasin tadi ya. Di sini ada namanya for element in range. Jadi perulangan for ini mengulang sebanyak yang kamu masukkan aja. Kalau kamu masukkan 3 ya diulangi 3, atau kamu masukkan 5 ya diulangi 5. Berarti dari kesimpulan ini for I in range itu perulangan terbatas atau enggak terbatas? Terbatas atau finite loop. Nah, contohnya kayak tadi ya, for I in range 3. Berarti ini akan diulangi 3 kali. Penulisannya kayak inilah tadi. For I in range 3. Berarti misalnya input masukkan keinginan T2, print keinginan diterima, print. Kalau udah selesai print, program telah dibuat kayak gini. Berarti udah pasti ini mengulang sebanyak 3 kali. Keinginan aku makan, mandi, tidur. Udah 3 kali. Gitu ya. Lanjut. Ada juga program ini bisa aja fleksibel, Marvin. Jadi kayak gini. Program ini akan tanya dulu jumlah peserta itu berapa. Oke. Ini kita kayak bikin grup WhatsApp gitu loh. Grup WhatsApp itu dia akan tanya dulu kan, jumlah peserta di dalam grup itu berapa. Misalnya kamu masukkan 2, berarti nanti perulangan itu akan dibanyak sejumlah yang kamu masukkan.
Nah, ini agak challenging ya. Agak challengingnya gini. Eh, jadi kita harus menginput dulu jumlah pesertanya atau berapa banyak orang yang akan dimasukkan di dalam grup itu. Nah, kita masukkan dulu banyak sama dengan int input masukkan jumlah orang kayak gini. Nah, Di bawahnya baru for banyak Yes. range 2 ya. iya, oke. Harus iya atau gimana sih? Sebenarnya ini bebas sih. Kamu Jadi mau tulis for in range banyak sama dengan for x gini juga bisa. saya belum tahu format penulisannya makanya. Oh iya, tapi biasanya programmer tuh pakainya for i gitu. Cuma tapi misalnya kamu tulis for misalnya di sini sebenarnya ini kayak variabel sih i itu bisa kamu tulis dengan x atau misalnya for orang. Nah kayak gini juga bisa for group. Nah nanti aku akan kasih contoh case yang mengharuskan ini akan dipanggil ya. Ini sementara kita pakai for i. Nah for i in banyak. Jadi ini akan diulang sebanyak yang kita masukkan di sini. Terus misalnya nama sama dengan input masukkan nama. Terus print halo, koma nama. Habis itu di sini print group set sudah dibuat kalau udah selesai. Nah, kita masukkan aja 3 orang. Berarti otomatis ini akan dimasukkan 3 orang. Ronaldo, Messi, Mbappe. Nah, kayak itu. Jadi ini akan jadi perulangan yang fleksibel. Akan menjadi program yang dinamis karena akan mengambil sejumlah orang yang kita masukkan. Gitu aja sih. Masuk ya? Oke, masuk. Oke, lanjut. Oke, gitu aja. Nah, yang tadi kamu tanyakan itu ini, ada case kayak gini sih Marvin. Nah, case ini aku bahas di sini aja. Ini kayaknya. Nah, jadi di sini tuh ada kata terlarang. Kata terlarang itu akan dicetak apabila kamu memasukkan kata terlarang. Kata terlarangnya itu akan dicetak. Ini, kayak underscore ini kan kata terlarang. Nih. Sama add itu kan kata terlarang, itu akan dicetak. Nah, kita di sini harus memasukkan input login sama kata terlarangnya dulu. Habis itu kita bikin misalnya for, persamaan for i. Nah ini bebas ya, misalnya aku tambahin i, for i in password titik 2. Jadi ini akan diulang. Oke ya, jadi ini bisa akan diulang sebanyak kata terlarang yang kita masukkan. Kita bikin if i in wrong titik 2. Jadi gini, selama i di dalam password terdapat jika ada kata terlarang, maka dia akan mencetak misalnya ini apa, simbol terlarang titik 2. Nah di sini kamu masukkan i. Nah i nya kepakai kan. Nah jadi ini i itu sebenarnya konsepnya sama kayak variabel, jadi bebas, tapi bisa aja ada suatu case tertentu dia bisa dipanggil. Coba kita coba ya, masukkan login. Nah login aku galang, katakanlah aku menggunakan kata terlarang di sini sejumlah 3 sama dengan tanda tanya bintang. Aku enter. Nah di sini akan di print 3 kali. Kenapa? Karena selama aku mengetik password, jika aku mengetik password itu akan diulang kata terlarang.
Jika di dalam variabelku terdapat kata yang ada di dalam wrong, maka dia akan print. Simbol terlarangnya akan di print sebanyak for. Berapa kali aku memasukkan itu. Gitu sih. Gitu aja. Ada yang kamu mau tanyain dulu nggak? Kayaknya enggak deh. Langsung coba aja. Langsung coba aja. Oke, sikat aja. Ini Oke. kita kerjain di ini ya. Teman di sekitar otorisasi dari nomor 1 sampai 7. Oke. Baik. Oke, aku akan stop share screen. Kamu boleh share screen ya. Oh iya. Oke. Ini saya kurang di mana ya, Kak? Ini. Padahal udah sesuai ini. Oh, ini. Coba klik stop dulu. Oh ya ini. Kayaknya dia kepotong deh. Coba buka soalnya. Klik gambarnya. Nah, dia kepotong. Oh. Pas potongnya pas banget. Oke.
Itu di belakang baris nomor 3. Oke. Oke. Ini peringkat atau nilai nih? Wait. Aku Kesalahan ini lagi nih. ini ada aja nih. Nilai kan? Peringkat. Habis di sini tulisnya Iya, nilai. nilai. Ada aja. Oh, ada Marvin. Ini ada yang aku sampai program tuh sampai nggak bisa dicek. Dua pertemuan lagi kita akan nemuin itu, dan itu emang bener-bener error sampai nggak bisa dilanjutkan. Ada itu. Oh, saya lupa ini total plus minus sama dengan ini artinya apa ya? Oh, jadi ini. Coba itu di tab dulu, sejajarin sama mark dulu. Yang ini kan? Yang total. Nah, jadi itu kan untuk menghitung rata-rata ya. Di tab dulu sejajar sama mark. Nah, itu nanti lebih bisa dibaca. Nah, jadi total plus mark plus sama dengan mark itu adalah ini. Di situ kan ada total sama dengan 0. Itu kan untuk menghitung rata-rata. Rata-rata itu kan kayak total semua dari nilai kamu dibagi ini kan, dibagi jumlahnya. Nah, si total itu untuk menjumlahkan semua nilai kamu. Total plus sama dengan mark itu adalah untuk menjumlahkan nilai kamu. Kan kamu kan disuruh menginput mark itu, selalu diinputkan. Misalnya kamu menginput 9, terus menginput 10, menginput 8. Nah, itu akan semuanya akan ditotal di dalam mark. Nah, benar. Semuanya akan dimasukkan di dalam mark. Nah, mark is not defined. Nah, itu sama dengannya yang salah kayaknya. Oke. Nah, jadi semua akan, tapi masuk gak? Udah penjelasannya. Oke, jadi saya tahu ini kayak hitung secara berurutan ininya kan. Iya, benar. Jadi semua total dari nilai kamu itu tersimpan di dalam total tadi. Yang tadi. Ini yang tadi sih. Tapi agak beda. Ya tadi kan kita bahas ini. Oke. Oke.
By the way, yang kakak nonton konser Blackpink itu udah pesen tiketnya dari jauh-jauh hari ya. Oh enggak, nah kebetulan tuh bagusnya itu gini. Eh, jadi dia itu buka part 2 gitu loh di Oh, tiket.com itu. Jadi kayak kan tiketnya jauh-jauh hari udah habis ya. Habis itu dia bikin si tiket.com itu entah kenapa dia itu buka lagi. Nah aku dapat pas di situ nggak terlalu rebutan. soalnya setahu gue tiket kayak gitu cepet habisnya, meskipun mahal juga. Iya ngebar. Dulu pas awal-awal tuh ngebar. Terus pas tiket.com buka itu setengah jam nggak habis kok. Setengah jam baru habis. Jadi nggak yang rebutan. Ada temanku kemarin beli sama calo. Ini Sampai segitunya. biaya ininya 1,5 juta. Padahal tiketnya aja udah kayak hampir 2 juta gitu ya. 2 juta ke 3 juta kan. Kemarin yang VIP itu 3,8, biayanya 1,2 juta, berarti dia beli 5 juta. Gila kan? Gila. Oh ya, ini saya perasaan bener ini kenapa? Selamat datang. Coba aku sambil baca soal. Oh, pakai koma itu. Selamat datang koma. Oh, Aku udah cerita nih. Pulangnya aku sakit loh. iya udah. Nah ini tetap aja. Hah? Gak bisa. Mas, selamat datang S-nya kecil atau besar ya? Wait. Sini kecil. Nah, Apa ini tuh? yang bener besar. Ya aduh. Ada aja emang soalnya. Pantes kayaknya banyak murid di sini yang nggak ini deh, yang nggak selesai. Iya. Apalagi yang grup Marvin. Yang grup itu udah kayak bener-bener cuma bisa satu pertemuan paling ngerjain 4 sampai 5 soal aja. Tapi right. Jadi lesson 2 pertemuan lagi itu kita nanti move ke Inggris. Ke move yang course utama yang pakai bahasa Inggris. Jadi udah bukan pakai yang generetan dari Inggris ke Indonesia enggak. Soalnya belum jadi. Jadi lebih enak nanti untuk 2 pertemuan lagi. Aku jujur juga lebih suka yang English sih, soalnya Yang lebih ini ya. bahasanya nggak aneh gitu loh. Tuh ini saya lupa lagi ntar. Itu tetap bikin for dulu. Oh sorry. Kata ininya dari itu. Oke. Kata wrongnya, simbol atau wrongnya harus dimasukkan. WiFi di tempat kamu pakai apa? CBN. CBN. Itu yang berapa giga? Oh, saya nggak, orang tua saya urus, saya nggak nanya. Asal pakai aja udah. Asal pakai aja ya. Aku kemarin habis ganti dari IndiHome ke My Republic, soalnya yang sampai baru IndiHome. Aku udah pakai IndiHome udah kayak mati-mati mulu. Menguji kesabaran itu ya. Iya, menguji kesabaran. Tapi sesabar-sabarnya pengguna IndiHome, lebih sabar customer service-nya. Yes. Itu menerima hujatan dari semua orang Indonesia loh. Kamu tuh suka sebel gak sih pakai Mac itu? Dia cuma ada portnya, cuma ada USB-C. Iya sih. Makanya saya beli ini. Dongle itu ya? Iya. Kalau nggak gitu, Kayak iya. gimana?
kayak iya desain kamu bagus tapi kan nggak universal gitu. Iya beneran. Mana kalau dicolok harddisk juga kadang kebaca kadang enggak. For i, nah itu bikin sebelum jangan input dong, bikin if dulu. If nah itu Oh ya simbol. if i in symbol, if i Oh in symbol titik dua baru bawahnya print. Di tab iya jaraknya indentation-nya di ya. Oke. Wait. Oke. Kayaknya gini deh. For i in login nggak pakai kurung buka. For i in nggak pakai range. For i in login aja titik dua. Habis if i in symbol print simbol terlarang koma i. Yang diambil variabelnya. Oke. yes, tetap aja sama aja. Wait. Simbol terlarang. Coba ya, aku lihat dulu ya. Sambil lihat soalnya. Oke. Itu padahal tadi udah kamu copy ya, yang sama dengan. Oh, itu sebelum tanda tanya kurang sama dengan. Oh sama dengan termasuk. Sama dengan termasuk. Simbol terlarang titik dua. Oke, kayaknya udah deh. Oke. 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 Kakak itu emang penggemar kayak K-pop atau gimana sih? Sebenarnya FOMO sih. Iya, karena gimana ya Marvin ya? Karena jadi sebenarnya ke Jakarta itu karena yang pertama WFO. Habis itu kebetulan jadi runtutan kejadian itu aku jadi pengen lihat konsernya. Pertama aku WFO kebetulan hari itu. Itu yang for 1,4 sama yang 052. Yang itu Ini kan benar kan? Oh wait. Oh yang for 1,4 enggak, yang 3. Nah, jadi runtutan kejadian aku WFO. Terus ada teman yang ngajak sama kebetulan aku dapat tiketnya, itu yang bikin aku lihat konsernya. Tapi yang anehnya itu kayak orang lain pada ikutan nyanyi, tapi kalau misalkan kakak nggak gitu ikutin gitu, nggak tahu ini lagu apa gitu. Tapi kebetulan aku tahu sih lagunya, cuma nggak sampai yang ikutan nyanyi sampai suaranya habis itu, enggak sih. Oke, kita balik lagi aja tuh, nanti kerjain di rumah aja. Oke. Lanjutannya adalah, nah ini tuh sebenarnya nggak, udah kayak ada hackathon ya. Hackathon ini membuat proyek. Nah proyek ini nanti kamu bisa explore di rumah ya. Jadi mungkin di sini mumpung kita ada lesson, nanti kita akan bahas aja kamu kira-kira mau buat apa. Nah, jadi di dalam hackathon ini presentasinya udah selesai ya. Jadi di sini tuh nggak ada presentasi lagi. Oh ya proyek ya? Iya, jadi ada proyek yang dikerjakan di pertemuan ke-8 gitu. Nah, untuk contoh proyeknya itu aku bisa kasih satu atau dua contoh lah. Nah,
ini nanti nggak harus sama kayak ini. Jadi aku akan ada contohin beberapa proyek yang mungkin nanti bisa kita explore bareng. Nah, di sini ini kan hackathon ini kita akan kerjain proyek ya. Nah, kita akan kerjain proyeknya di sini aja. Laboratory, create project, terus nanti tulis hackathon, terus nama kamu. Nah, oh iya, ini udah aku pernah bahas dulu juga ya. Kita akan mengerjakan Kita proyek. pernah ngobrolin ini. Kita pernah ngobrolin ini. Iya, benar-benar. Nah, aku ada beberapa contoh sih. Entah itu dari video YouTube atau yang aku mau contohin ini. Sebenarnya aku mau contohin ini sih. Kita kan udah pernah tahu dan pernah bikin ChatGPT kan. Oh iya. Sebenarnya dalamnya itu kayak gimana sih? Nah, aku akan bikin versi ChatGPT yang itu versi simpelnya lah, atau versi yang dia nggak bisa mikir gitu. Ada. Jadi kayak gini pada intinya, ChatGPT itu kan ada pertanyaan, dia bertanya sesuatu, kita bertanya sesuatu, dia menjawabkan. Nah, oke, aku dulu bikin proyek itu bikin bot untuk menjawab pertanyaan. Nah, proyek yang aku kerjakan kayak gini, Marvin. Misalnya pertanyaan sama dengan input, masukkan pertanyaan dalam kurung, stop, off, titik 2. Nah, masukkan pertanyaan, stop sama dengan off. Stop, Strip off. off sama dengan stop, kebalik. Jadi off dia untuk berhenti, kita pencet off gitu. Nah, Berarti if off sama dengan ini kan, kita kasih print program berhenti gitu kan. Yes, tapi bukan pakai if, tapi pakai apa? Kalau pakai if dia satu kali aja, supaya pertanyaan itu bisa terus diulang sampai kita masukkan kata off. Itu pakai while. Yes, while pertanyaan sama dengan 2 kali, misalnya kita pencet off, baru dia berhenti. Oke. Nah, baru kita bikin pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya itu akan mau dibuat. Misalnya if pertanyaan sama dengan misalnya siapa namamu, dia akan menjawab kayak misalnya print namaku begini. Robot. Terus misalnya kalau ada if, berarti kita nggak bisa pakai if lagi kan, kita harus pakai Elif. Pertanyaan sama dengan katakanlah apa hobimu, tanda tanya, kedua print. Nah, di sini tidur dan tidur. Nah, terus kan jadi ini kan programnya jadi bodoh kan, maksudnya ketika kita salah tipe satu huruf aja, dia bisa aja salah. Jadi kita harus print pertanyaannya yang di sini aja. Print misalnya kita bikin tes pertanyaan gitu kan. Pertanyaan gitu, terus kita bikin kayak gini. Nah, terus kita copy aja nanti pertanyaan-pertanyaannya di sini yang bisa dijawab oleh robotnya. Nah, kalau kamu mau pertanyaan bercabang itu juga bisa. Kayak Elif di sini, apa hobimu? Tidur dan tidur. Namaku Robot. Nah, habis itu dia akan tanya lagi. Misalnya dia ada kayak percakapan gitu ya. Berarti dia gini. Pertanyaan sama dengan input siapa nama kamu, tanda tanya. Terus di sini ada print
Halo. Ini nama harusnya. Nama, salam kenal. Nah kayak gini. Jadi dia bisa nggak sih kayak gini? Wait. Harusnya bisa sih. Jadi kalau aku print siapa namamu, dia akan balik tanya gitu loh. Siapa namamu? Hah, dia nggak bisa. Namaku robot. Atau harus pakai if ya di sini ya. Namaku print siapa namamu tanda tanya. Namaku robot. Wait. Siapa lah. Oh, bodoh. Oh, jawab off dulu. Well-nya, siapa namamu? Nah, harusnya bisa. Nah, siapa nama kamu? Galang. Gitu loh maksud aku. Jadi bisa ada pertanyaan bercabang juga bisa. Terus apa ya? Terus ya udah tinggal dikembangin lagi gitu aja. Terus misalnya kamu mau tambahin ini untuk saya mau nanya lagi bentar. Elif itu bisa dipakai berkali-kali nggak sih? Bisa. Oh. Jadi malah yang kalau kamu mau pakai berkali-kali, silahkan pakai elif aja. Atau di sini kamu kasih menu dulu, misalnya 1 itu untuk berbicara dengan robot, 2 itu untuk menghitung apa, 3 itu untuk menghitung apa, itu juga bisa. Kayak di sini sebelumnya kamu bikin apa ya, misalnya di sini bikin daftar robot, daftar menu gitu, daftar menu robot. Misalnya print 1, misalnya menghitung, katakanlah kalkulator sederhana. Misalnya nomor 2 itu yang udah pernah kita bikin tuh apa aja sih? Kalkulator kita udah pernah bikin. Nomor 2 itu kita bikin apa ya, aku lupa itu. Kita bikin kode promo untuk makanan. Terus print kayak kasir untuk Mesin kasir. mesin kasir itu juga udah pernah kita bikin kasir. Terus 4 untuk dia berbicara dengan robot. Nah, kamu bikin kayak gini juga oke juga. Nah, berarti kalau bikin kayak gini gitu kita harus bikin Code-nya lama nih. If dulu. Lumayan. If kita habis itu bikin pertanyaan, jawaban, misalnya jawaban sama dengan input, masukkan jawaban Anda dalam kurung nomor 2. Nah, habis itu bikin if misalnya if jawaban sama dengan 4. Berarti ini kan berbicara sama robot. Nah, di sini berarti baru ini harusnya di tab sih. Nah, kayak gini. Wah, ini lama nih. If jawaban 4 baru dia berbicara dengan robot. Nah, kalau elif jawaban 1 baru dia akan menghitung kalkulator sederhana. Misalnya kayak int input, masukkan nomor pertama. Coba ya, aku bikin dulu ya. Print
Misalnya kalkulator untuk penjumlahan. Masukkan nomor pertama, habis itu nomor 1. Terus di sini lagi nomor 2. Masukkan nomor kedua. Terus di sini bikin bisa ini. Terus misalnya di sini total sama dengan nomor 1 tambah nomor 2. Terus print hasil penjumlahan adalah total. Nah, ini ada 2 program nih. Ada satu bikin kalkulator, satu berbicara sama robot. Coba kita coba, bisa nggak ya? Kita rapiin dulu. Kalau aku pencet nomor 1. Nah, masukkan kalkulator untuk penjumlahan. Masukkan nomor pertama 10 tambah 5. Aduh, nomor 2 is not defined. Oh, nomor 1 ini. 1 10 tambah 5. Oke. Selesai. Nah, kalau di sini mau ada pertanyaan lagi, balik lagi. Berarti ini pakai while, lalu balik lagi ke sini. Gimana pertanyaan apa? Kalau di sini jadi ini program ini mau balik ke menu awal. Mau menu awal, berarti jawaban ini kamu kasih while jawaban. Nah, ini kamu kasih while kayak gini. Jadi ini akan bisa balik ke menu awal yang ini tadi. Itu kayak bikinnya ribet lagi. Jadi program yang pernah saya kasih ke kamu dulu itu pasti bikinnya panjang banget itu. Nggak tahu berapa minggu dia bikin itu. Terus misalnya ini aku masuk berbicara dengan robot. Nah, pilihan dia banyak soalnya. Dia akan berbicara dengan robot. Jadi entahlah kamu mau bikin apa, konsepnya seperti itu sih. Konsepnya begini. Saya lihat modulnya kayak cuma list pertanyaannya merekomendasikan film, rekomendasikan komunitas tematik, pertahankan percakapan dan ceritakan lelucon. Oh, ini ya. Harus garing nih. Ini gampang sih, berita terbaru. Nah, ini cuma pakai print doang nih. Pertahankan percakapan dan ceritakan lelucon. Oke, pakai yang percakapan tadi. Komunitas tematik yang diminati, pakai if elif. Merekomendasikan berdasarkan suasana hati pengguna, if elif juga. Sampaikan berita terbaru, gampang, cuma pakai print. Tawarkan untuk membeli merchandise bermerek. Nah, sebenarnya kalau berita terbaru mungkin kalau misalkan kalau kita mau lebih rumit tuh pakai AI nggak sih? Iya, benar, pakai AI. Jadi dia bisa harus bikin update terus soalnya. Bikin get data dari Kompas atau apa. Sebenarnya bisa sih itu dieksplor sih, Marvin. Kalau kamu mau mendalami programmer, ada bisa. Tutorialnya nggak sih? Ada banyak dong. Coba kita lihat di YouTube aja ya. Oke. Kita explore di YouTube. Oke. Sebelumnya kakak ada pengalaman pakai AI nggak? Kayak program buat AI atau gimana nggak sih? Ngeprogram AI? Pernah. Kalau sampai jadi AI nggak? Kalau machine learning pernah. Tuh seperti apa sih machine learning sih? Machine learning tuh program aku di komputer Windows ya, tapi kayak gini, Marvin. Ini, jadi machine learning dulu Python machine learning. Jadi machine learning Python itu pada intinya dia itu bisa belajar bahwa pantas didapatkan adalah maka gajinya akan sangat tinggi. Nah, dia bisa menghitung, tapi program itu akan belajar dari data-data yang sudah ada kemarin gitu loh. Misalnya kayak ChatGPT itu ada machine learningnya. Misalnya kamu pengen kayak memperpendek tulisan yang kamu baca, memperpendek
tulisan outputnya. Misalnya tolong bikinkan kalimat ini. Terus kamu tulis ini masih terlalu panjang. Dia kan akan membuat versi pendeknya. Nah, datanya itu adalah dia itu belajar, si ChatGPT-nya itu belajar di menggunakan perintah-perintah yang sebelumnya udah ada. Itu namanya machine learning. Mungkin konsepnya akan panjang banget sih kalau dijelasin ya. Nanti kamu bisa explore aja. Terus yang kamu tanyain tadi adalah tutorial dari Python. Ini apakah ada? Ada. Tutorial di YouTube itu ini. Aku dulu pernah bikin alat buat ngidentifikasi objek pakai kamera itu sih. Oke, Google Lens gitu ya. Bener. Tapi dia itu kayak pakai TensorFlow dia namanya. Nih kayaknya TensorFlow Detection Object. Nah, aku dulu pernah bikin kayak gini. Ini ada nih. TensorFlow alat deteksi objek itu. Hello everyone. You press with 8 FPS on GPU while we ran SSD mobile net. Nah ini persen berapa persen? Ini traffic light ini berapa persen? On the same video. Nah ini dock itu berapa persen? Ini aja detektor kayak gitu. Ini juga pakai Python sih. Bikinnya begadang nih pasti. Iya, tapi sebenarnya nggak sulit kok. Oh. Beneran. Kelihatannya sulit soalnya kayak ada mesinnya yang jalan gitu. Kelihatan kayak rumit banget. Nah, ini kan dia mendeteksi dia itu ada berapa persen bicycle. Kapan-kapan coba deh, besok atau kapan tak temuin dulu programnya, nanti kita akan jalanin bareng. Apalagi kan di iPhone ada continuity kamera kan. Nah, itu harusnya bisa nyambung ya antara kalau kamera aku tak bawa jalan-jalan, si detektornya ini harusnya bisa bisa apa itu namanya, bisa nyambung gitu loh. Coba besok kita deteksi objek-objek pakai inilah, pakai TensorFlow yang aku bikin. Aku pernah bikin itu. Terus ada lagi yang kamu tanyain tadi, bikin AI. Ada kok. Untuk berita terbaru gitu. Misalnya namanya API, Get API Python for news apa? Misalnya news API. Nah ini ada. Hello everybody. So data that you want, Nah, get bit that you want article to be able to ini. read and see on your screen or work. And yeah, use Tapi nggak dijadiin. so that's how you want to get import Nggak OS so that we let's new world. Oh, import apa gitu. Dia import HTTPS. Oh jadinya dia ini nggak dikasih ini sih, nggak dikasih apa itu namanya, display latest news, nggak dikasih Hello Python programnya programmers. udah jadi So kayak in gimana. this spin Kayak request, kadang just bohong type nih. your description also and then click on Nah, ini. get Oh, it and you API so kayak itu. Ya suruh bikin account males. our apps here. So Nah I'll ini get pakai me. API kayak. Jadi sebenarnya oke, aku stop share screen dulu ya. Konsep yang bakal kamu pakai terus kalau programmer jadi programmer itu adalah API. API sama import modul itu hampir sama ya, Marvin. Cuma bedanya kalau API itu adalah kayak dia itu cross platform antar program lah. Jadi dengan adanya API itu kamu bisa kalau modul kan harus Python ke Python. Harus sama-sama Python, dari Python ke Python, kayaknya modul Turtle terus modul apa itu harus Python ke Python kan. Cuma kalau API itu dia bisa dari Python ke bahasa lain, kayak dari Python ke JavaScript atau Python ke apa. Nah, misalnya API dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Kamu belanja ke Tokopedia
bayarnya pakai virtual account BCA. BCA sama Tokopedia itu kan beda perusahaan. Tapi kok bisa sih pembayaran kamu langsung divalidasi sama Tokopedia padahal pembayarannya lewat BCA? Nah, itulah API dalam kehidupan sehari-hari. Nah, BCA sama Tokopedia itu kan bukan satu perusahaan kan? Nah, cuma ketika kamu bayar di Tokopedia pakai BCA, itu pembayaran kamu otomatis langsung bisa diterima dalam hitungan detik. Nah, itu namanya pakai API. Namanya API itu Application Programming Interface. Jadi ya gitulah. Nanti kamu belajar aja, explore juga hal yang bagus buat gitu. Oke, ada lagi nggak yang kamu mau tanyain? Aku jam 6 ada kelas nih tapi. Oh ya, coba tadi yang pakai while biar pertanyaan balik itu gimana sih tadi? Coba lihat bentar. Oh iya. Ini berarti kalau di sini biar pertanyaannya itu balik lagi ke menu utama, di sini harus pakai while. Misalnya gini. Masukkan Anda. Di sini Bentar, kayak kakak belum sharing. Udah. Oke. Berarti di sini bikin masukkan jawaban Anda nomor. Nah, misalnya di sini while jawaban sama dengan Nah, titik 2. Berarti ini akan diulang-ulang terus. Ini karena di sini ada titik 2 ya. Berarti ini harus di-tab semua nih. Nah, kayak gitu. Terus ini kita pindah di bawah. Gini. Nah, misalnya aku selesai sama kalkulatornya. 1. Lah, kok nggak bisa? Oh, sorry. Kesalahan yang sama. Aduh. 1. Nah, kalkulator masuk 10. Nomor kedua 25. Nah, hasil penjualan adalah 35. Nah, masukkan jawaban Anda. Jadi kamu bisa pakai nomor lagi. Untuk menghitung kalkulator lagi misalnya 1 lagi. Oke, kalkulator lagi 25 tambah 25, 50. Ya, jadi dia akan balik-balik terus ke menu utama. Ini aku bingung ya. Misalnya gini. Di sini adalah kembali ke menu utama. Jadi kamu masukkan 1. Ini kan muncul kalkulator. Kamu masukkan 10 tambah 10. Nah, kamu enter. Nah, ini kembali ke menu utama. Di sini. Kembali ke menu utama, masukkan jawaban Anda nomor 4. Nah, kamu berbicara sama robot. Gitu sih. Masuk ya? Masuk nggak? Oke. Nah, ini boleh kamu foto sih buat referensi ini. Kamu screenshot juga nggak apa-apa. Oke, gitu aja sih. Nggak ada deadline buat proyek ini. Bebas ya. Bebas ya, sejadinya aja lah. Nggak akan di ini juga. Kalaupun kejadinya besok-besok juga it's okay. Tapi semakin dieksplor aja. Tapi kadang aku juga bingung, Marvin. Kalau kamu bikin panjang banget, mungkin kalau aku mau benerin itu, aku butuh beberapa waktu juga buat benerinnya. Sebenarnya yang penting kan kayak kayak pengalaman pengguna enak atau enggak kan. Bener itu sih. Nah, oke. Selama ini mungkin kita belajar back end, mungkin kalau desain mungkin kita akan belajar di HTML. Belajar sendiri itu pakai HTML bener. Digabungin sama Python sama logiknya yang udah kamu pelajari itu. HTML susah tuh, gampang sih. Saya lihat susah loh. Gampang banget. Lebih gampang dari Python nih. Ya harus kayak tulis body, title apa gitu. Beneran lebih gampang. Aku juga bikin website kok. Aduh, nih wait. Aku tuh kan ada perusahaan IT solution ya. Wait, aku stop dulu nih.